Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan video. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Ayuan Virgia Dinding Wilani, sebagai pemateri pertama. Dan saya, Alfia Futratunada, sebagai pemateri yang kedua. Baiklah teman-teman, kita mulai presentasinya. Yang pertama kita awali dengan pengertian video. Video sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya saya melihat. Setiap media dengan format elektronik yang menampilkan gambar bergerak untuk menyajikan pesan disebut video. Awalnya, konsep dari video identik dengan siaran televisi, namun telah berkembang secara pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di situ terdapat macam-macam penyimpanan video. Ada video disk, kaset video VHS, kaset video HI8, dan DVD. VHS ini lebih disukai oleh media yang bekerja dalam kontribusi komersial gambar bergerak. Selanjutnya, DVD. DVD atau Digital Video Disc adalah media yang menawarkan penyimpanan digital dan pemutaran video gerak penuh. Yang ketiga, video disc. Gambar pada video disc bergerak satu persatu dan dapat dipercepat. Selanjutnya, video internet. Video internet juga dapat dikatakan sebagai media penyimpanan video karena kita bisa melihat video lewat internet. Ketika kita melihat video melalui internet, kita tidak perlu mendownloadnya terlebih dahulu, tapi kita bisa melakukan streaming. Selanjutnya ada kelengkapan video. Video dilengkapi dengan beberapa keunggulan. Yang pertama, manipulasi waktu, perluasan waktu, kompresi waktu, manipulasi ruang, dan animasi. Manipulasi waktu itu dapat dimaksudkan sebagai kita bisa membuat waktu dalam video itu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, ketika kita ingin melihat video pembangunan jalan raya, kita tidak perlu untuk menyaksikan video itu dari awal sampai akhir, namun kita bisa mempercepat waktunya. Baiklah, sekarang kita beranjak ke kelengkapan video. Video dilengkapi dengan kemampuan untuk dapat memanipulasi waktu, memperluas waktu, mengkompresi waktu, memanipulasi ruang, dan animasi. Yang pertama, manipulasi waktu. Manipulasi waktu sendiri diartikan saat kita mendokumentasikan video, kita bisa mengatur waktunya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, ketika kita mendokumentasikan video pembangunan jalan raya, kita tidak harus membuat waktunya sepanjang pembangunan tersebut, tapi kita bisa mengatur waktunya lebih cepat agar kita dapat mengamatinya dengan efisien tanpa merubah unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian, perluasan waktu. Perluasan waktu ini dimaksudkan ketika kita sudah mendokumentasikan video yang pergerakannya sangat cepat, sulit diamati oleh mata dengan langsung, kita bisa memperluas waktunya. Contohnya dalam video bunglon menangkap serangga. Selanjutnya ada kompresi waktu. Kompresi waktu ini ketika kita mendokumentasikan video, namun kejadian atau fenomenanya itu terlalu lama untuk diamati, kita bisa mempercepat waktunya. Contohnya ketika kita ingin mengamati kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau kita mengikuti alur waktunya, itu akan terlalu lama. Nah, kita bisa mengkompresi waktunya. Selanjutnya ada manipulasi ruang. Manipulasi ruang ini dimaksudkan kita bisa mengamati objek yang berada dalam jangkauan makro atau mikro. Ketika jangkauan makro, yaitu objek yang kita amati di luar angkasa, kita bisa mengamatinya dalam bentuk video. Kemudian dalam jangkauan mikro, kita juga bisa mengamatinya dalam bentuk video, yang dimana makro itu contohnya ketika pengamatan luar angkasa, dan mikro itu pengamatan yang di dalam sel makhluk hidup. Selanjutnya animasi. Animasi sendiri adalah gambar bergerak. Animasi sendiri dapat digunakan untuk instruktur atau mendemonstrasikan sesuatu yang sifatnya kompleks.
Manfaat video. Manfaat video terdiri dari beberapa. Yang pertama kita bahas gerakan. Di dalam video bisa melakukan gerakan atau jadi objek dalam video itu dapat berpindah tempat. Kemudian proses. Dalam video bisa menampilkan proses atau langkah-langkah. Kemudian pengamatan bebas resiko. Dimaksudkan pengamatan bebas resiko karena jika kita mengamati sesuatu yang berbahaya, contohnya siswa akan mengamati proses terjadinya gunung meletus. Kita tidak perlu mendatangi gunung yang akan meletus, tapi kita bisa menggunakan video untuk mengamatinya. Kemudian ada dramatisasi. Dramatisasi sendiri kita bisa membuat video dari kisah-kisah cerita. Selanjutnya, pembelajaran keterampilan. Melalui pembelajaran keterampilan ini dimaksudkan bahwa dengan menggunakan video, siswa dapat mengulang-ulang pembelajaran yang mungkin belum mereka pahami sehingga keterampilan mereka bisa meningkat. Kemudian ada pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif ini dimaksudkan ketika seorang pengajar kekurangan waktu untuk memberikan materi, dia bisa menggunakan video untuk mengulas materinya lebih lanjut. Selanjutnya, video juga dapat untuk menyelesaikan masalah. Yang dimaksudkan adalah ketika terdapat suatu masalah yang mungkin jika hanya dituliskan dalam bentuk teks kesulitan untuk diselesaikan, maka masalah itu dapat ditampilkan dalam bentuk video sehingga mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya ada pemahaman budaya. Pemahaman budaya sendiri dapat dimaksudkan jika seseorang ingin menggali atau mengeksplor budaya dari suatu daerah tertentu, dia tidak perlu untuk mendatangi daerah tersebut, tapi dia bisa belajar menggunakan video. Selanjutnya, menetapkan kesamaan. Menetapkan kesamaan ini dimaksudkan saat seseorang dan orang lain memiliki persepsi yang berbeda dengan suatu fenomena. Untuk menyamakan kesamaannya, mereka bisa melihat suatu video yang membahas masalah fenomena tersebut, sehingga dari situ mereka bisa menafsirkan dan membuat kesimpulan dari fenomena yang menurut mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Selanjutnya ada pula batasan video. Jadi, video juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kecepatannya tetap. Kecepatan tetap itu berarti bahwa ketika melihat video, kita tidak bisa mengubah kecepatannya itu sesuai dengan apa yang dimau penonton. Contohnya saat saya dan teman saya melihat sebuah video, tapi teman saya ingin dipercepat, kemudian saya ingin agak diperlambat. Kita tidak bisa membuat video dalam satu waktu tersebut dipercepat maupun diperlambat. Kemudian talking head. Talking head ini dimaksudkan bahwa video merupakan media visual, bukan media lisan. Selanjutnya ada fenomena tetap. Fenomena tetap sendiri dimaksudkan bahwa video itu tidak cocok diterapkan pada fenomena yang bersifat rinci. Kemudian ada salah tafsir. Salah tafsir itu video dapat menyebabkan seseorang mempunyai persepsi sendiri karena dia melihat video itu sesuai dengan keinginan sendiri dan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Kemudian ada abstrak. Video itu tidak cocok untuk diterapkan pada fenomena yang bersifat abstrak. Selanjutnya kita berganti pada video dalam pendidikan. Oke, yang pertama ada keterampilan kognitif. Dalam ranah kognitif, peserta didik dapat mengamati peristiwa sejarah dan rekaman aktual dari peristiwa yang lebih baru. Selanjutnya ada demonstrasi. Demonstrasi sendiri, video sangat bagus untuk menampilkan cara kerja. Contohnya, ketika guru atau pengajar ingin memberikan suatu mata praktikum kepada siswanya, guru tersebut bisa menggunakan media video untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kerja atau prosedur percobaannya. Kemudian ada virtual field trip. Video dapat membawa siswa ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa mereka lewati. Selanjutnya, dokumenter.
Video adalah media utama untuk mendokumentasikan peristiwa aktual dan dapat dibawa ke ruang kelas. Jadi contohnya ketika siswa diajak untuk melakukan observasi di luar sekolah, mereka bisa menggunakan media video untuk mendokumentasi kegiatannya. Selanjutnya ada dramatisasi. Dramatisasi ini adalah membuat cerita dengan menggunakan peristiwa-peristiwa yang bisa membuat perasaan siswa ikut ke dalamnya. Kemudian ada dasar diskusi. Dengan melihat program video bersama, sekelompok siswa yang memiliki pemikiran beragam dapat membangun pengalaman dasar yang sama sebagai bahan untuk berdiskusi. Selanjutnya ada pengembangan sikap. Pengembangan sikap di sini dimaksudkan bahwa video bisa mempengaruhi sikap siswa. Contohnya, ketika guru menampilkan sebuah film dokumenter, siswa tersebut dapat menontonnya dan mengambil amanat yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki sikap yang mungkin perlu diperbaiki dari siswa tersebut. Kemudian, video juga bisa digunakan sebagai penilaian dan portofolio. Karena mengikuti perkembangan zaman, sekarang sudah mulai banyak penilaian atau portofolio yang menggunakan media video. Selanjutnya ada akses kelas. Akses kelas yang dimaksud adalah rata-rata sekarang sekolah itu sudah menyiapkan beberapa peralatan yang dapat menunjang menampilkan video di dalam kelas. Selanjutnya ada pembuatan video. Video internal mengacu pada video yang diproduksi di dalam kelas atau perusahaan sendiri. Perkembangan camcorder telah meningkatkan kemudahan dan portabilitas, kesederhanaan sistem untuk membuat video, sehingga sekarang banyak non-profesional, instruktur atau siswa yang membuat materi video mereka sendiri. Di era sekarang, banyak media dan pusat teknologi menambah lingkungan mereka menjadi sebuah studio video kecil untuk produksi siswa. Storyboarding atau papan cerita dapat digunakan oleh siswa dari segala usia untuk membuat perencanaan dan pembuatan video. Storyboard atau papan cerita sangat membantu ketika sekelompok siswa terlibat bersama dalam mendesain video. Kemudian ada beberapa aplikasi lain yang menekankan produksi video. Jadi itu ada beberapa materi yang bisa dimasukkan dalam bentuk video. Contohnya ada dramatisasi cerita, lagu, puisi siswa, selanjutnya dokumenter siswa tentang masalah sekolah atau lingkungan, pelestarian cerita rakyat lokal, demonstrasi percobaan sains atau latihan pengamanan, pengulangan field trips untuk tindak lanjut di dalam kelas, dan informasi karir di bisnis lokal. Selanjutnya, produksi video analog. Produksi video membutuhkan kamera, perekam, mikrofon, dan mungkin peralatan pengeditan. Kamera genggam biasanya dilengkapi dengan mikrofon yang terpasang di bagian depan kamera. Mikrofon memiliki kontrol level itu otomatis. Fitur secara otomatis menyesuaikan volume untuk menjaga suara pada level yang dapat didengar. Mikrofon leher adalah pilihan yang tepat atau baik saat merekam dengan sendiri. Alat tersebut bisa dijepit di dasi atau kerah baju atau digantung di leher sehingga bisa digunakan dengan mudah. Selanjutnya ada pengeditan video digital. Perkembangan terbaru dalam teknologi memungkinkan untuk mengedit rekaman video atau bahkan membuat efek khusus pada video yang kita buat. Karakteristik warna ataupun bagian-bagian yang ada di video dapat kita edit sesuai dengan keinginan kita, sehingga video yang dihasilkan oleh pembuat video, baik itu profesional ataupun non-profesional, bisa menjadi video yang lebih baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ayuan Firgiat Dining Wilani.
Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja kamera video. Cahaya memasuki kamera video melalui lensa. Pada sebuah kamera portable atau camcorder, cahaya difokuskan pada perakitan elektronik yang sensitif terhadap cahaya yang dinamakan dengan CCD, yang merubah panjang gelombang menjadi muatan listrik. Sebuah filter terhubung ke CCD memisahkan muatan dengan warna. Sinyal video tersebut diperkuat dan dikirim ke mekanisme perekaman di kamera. Audio diambil oleh mikrofon yang terpasang di kamera atau mikrofon yang terpisah, dan perekam yang ada di satu sisi video tape. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatur single camera video production. Caranya yaitu yang pertama, mengatur monitor dan perekam pada sebuah keranjang ponsel yang kokoh sebelum memasang pada tripod beroda. Kemudian pasang kamera dengan kokoh pada tripod beroda untuk memaksimalkan mobilitas dan dukungan stabil. Gunakan kamera dengan lensa pembesar dengan tujuan agar subjek dapat terlihat lebih jelas. Kemudian letakkan kamera dan keranjang ponsel menutupi dinding. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan orang lewat dan tersandung kabel yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian arahkan kamera dari jendela atau sumber cahaya terang lainnya. Pastikan bahwa subjek mendapat cahaya yang baik. Jika cahaya alami dirasa kurang cukup, dapat menggunakan lampu neon atau lampu-lampu yang lain di dalam ruangan. Kemudian tempatkan kamera sehingga semua subjek dapat terlihat, dan gunakan mikrofon berdiri. Hal ini dilakukan agar suara terdengar lebih jelas. Kemudian bagaimana cara mengoperasikan video proyektor? Yang pertama yaitu memeriksa semua koneksi, menyalakan daya ke VCR, amplifier, dan proyektor. Masukkan kaset video dan maju cepat selama beberapa detik untuk masuk ke program. Cara mengoperasikannya, menyalakan lampu proyektor dan tunggu sampai memanas sekitar 1 menit. Kemudian letakkan VCR pada play dan sesuaikan ukuran gambar menggunakan cincin lensa zoom. Lalu fokuskan gambar. Kemudian tekan tombol reset, gambar akan ditumpangkan ke layar. Kemudian koreksi gambar untuk masing-masing dengan menggunakan kontrol yang sesuai, dan sajikan video. Setelah menyajikan video, matikan semua saklar dan lepaskan kabel dari soket dinding. Jadi sebelum pemutaran video, alangkah sebaiknya semua perangkat itu dicek terlebih dahulu apakah kabelnya sudah terhubung antara satu dengan yang lain, dayanya sudah saklarnya sudah dinyalakan atau yang lain. Kemudian penyelesaian masalah yang biasanya terjadi saat pemutaran video. Yang pertama yaitu tidak ada gambar. Solusinya, pastikan proyektor dan pemutar terhubung ke stop kontak AC yang aktif dan hidupkan power aktif. Gambar tidak jelas. Solusinya, periksa penyesuaian fokus, sesuaikan kontrol gambar. Ada gambar tetapi tidak berwarna. Solusinya yaitu periksa pengaturan pada unit video. Gambar terbalik atau kiri kanan terbalik. Solusinya adalah periksa pengaturan colokan polaritas horizontal dan vertikal. Kemudian warna dan gambar terdistorsi. Bagaimana solusinya? Yaitu periksa sambungan kabel antara terminal output unit video dan terminal input proyektor. Konfirmasikan bahwa sinyal tersebut kompatibel. Dan yang terakhir, tidak ada operasi dari remote control. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika menggunakan remote control kabel, periksa untuk melihat apakah sudah dicolokkan ke unit video, dan periksa koneksi LED jarak jauh antara unit video dan proyektor video. Jika menggunakan remote control nirkabel, pastikan bahwa baterai terisi daya dan remote control nirkabel berada dalam jangkauan operasi yang efektif. Selanjutnya yaitu tips meningkatkan presentasi video. Ada beberapa tips. Yang pertama yaitu sightliness atau garis pandang. Periksa pencahayaan
tempat duduk atau suasana ruangan, pastikan bahwa peserta didik dapat melihat dan mendengar video itu dengan jelas. Yang kedua, mental sheet, yaitu siswa harus atau peserta didik harus siap secara mental dengan meninjau secara singkat pembelajaran sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran saat ini. Kemudian advanced organizer atau advanced organizer, yaitu sebuah informasi yang disajikan sebelum pembelajaran yang dapat digunakan peserta didik untuk menyusun dan menafsirkan informasi baru yang masuk. Jadi sebelum video itu ditampilkan, guru harus memberikan sedikit informasi yang terkait dengan topik tersebut untuk memancing siswa agar ketika nanti penayangan video, siswa itu tertarik dan menimbulkan pertanyaan. Kemudian vocabulary, yaitu kosakata baru. Jika terdapat kosakata baru, guru harus memberikan informasi kepada siswa dengan cara menjelaskan ataupun menuliskan di papan tulis. Selanjutnya, short segment. Durasi video hendaknya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sebentar, agar siswa tidak merasa bosan. Selanjutnya yaitu role model atau teladan. Guru harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik atau siswanya dengan cara di samping pemutaran video, guru harus memberikan motivasi atau pengalaman-pengalaman terkait pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Kemudian follow up, yaitu tindak lanjut. Jadi agar presentasi video dapat maksimal, harus ada follow up setelah pemutaran video seperti penugasan ataupun yang lain. Light control, yaitu kontrol lampu. Misalkan di dalam ruangan itu cahayanya terlalu terang, bisa mematikan lampu agar video terlihat lebih jelas. Ya, selanjutnya yaitu assure blueprint. Yang pertama, analyze learners. Yang kedua, state objectives. Yang tiga yaitu S, select method, media and material. U, utilize media and material. Require learner participation and evaluasi and revisi. Penjelasan satu-satu, yaitu yang pertama A, analisis peserta didik. Jadi guru harus sebelum melakukan pembelajaran harus menganalisis peserta didik terlebih dahulu, yang meliputi general karakteristik, yaitu karakteristik umum, meliputi usia, kemudian tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu entry kompetensi atau kemampuan awal, dengan cara memberikan pertanyaan atau dengan cara memberikan tanya jawab sebelum pembelajaran. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar ini setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi guru harus mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik, meliputi 3 komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu S, state objective atau menentukan tujuan.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran. Sebelum menetapkan tujuan pembelajaran, guru harus menganalisis kurikulum, kompetensi inti, dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kemudian yaitu selanjutnya, select method, media and material, yaitu memilih metode, media, dan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, media yang digunakan yaitu video. Utilize media and material, yaitu memanfaatkan video. Penjelasannya nanti di belakang. Require learner participation atau partisipasi peserta didik. Pada tahap ini, melibatkan partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran, seperti guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan. Yang terakhir yaitu evaluasi and revisi. Evaluasi bertujuan menilai pencapaian hasil belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah dibuat, dan revisi yaitu melakukan perbaikan. Setelah mengevaluasi, guru harus melakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya agar dapat terlaksana lebih baik daripada sebelumnya. Ini penjelasan tentang cara memanfaatkan video. Yang pertama, perhatiin jauh bahan. Jadi guru harus memastikan bahwa video yang ditayangkan itu sudah benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan topik yang akan digunakan. Kemudian menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan di sini tidak hanya video saja, namun perangkat-perangkat bantu lainnya seperti sound system ataupun proyektor jika dibutuhkan. Selanjutnya, menyiapkan suasana lingkungan. Menyiapkan suasana lingkungan. Pastikan bahwa ruangan itu terhindar dari suara bising sehingga siswa dapat fokus melihat video yang ditayangkan. Menyiapkan peserta didik. Jadi menyiapkan peserta didik ini, siswa itu harus benar-benar siap dengan sebelumnya memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum yang memberikan pertanyaan yang terkait dengan video yang ditayangkan. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman pembelajaran. Seperti guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan partisipasi pembelajaran. Tanpa partisipasi pembelajaran dari peserta didik, pembelajaran ini tidak dapat berlangsung dengan baik. Partisipasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penugasan ataupun seperti tadi membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan, memberikan penugasan dan siswa dapat mendiskusikan dengan kelompoknya. Nah, teman-teman, kita sudah simak penjelasan tentang video. Apabila teman-teman masih ingin bertanya tentang pengembangan video lebih dalam lagi, kalian bisa komen di bawah atau bisa mengajukan pertanyaan di forum diskusi kita di grup WA nanti ya. Oke, saya Ayuan Virgia dan rekan saya Alfia Kutrotunada pamit. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.